Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa zamana wa fadala ba'dahu ala ba'din. Fa khassa ba'du suhuri wal ayam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, tsumma ila hadratil kiram min jami'i syayikhina ayyuhal mukarramun sahibal fudala allazi yahduruna fi hadza masjid Jami'al Ihsan zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayo ikhwan, ayeuna urang kupas perkawis Rajab we nya. Sasi Rajab tak acan nya, tak acan ngupas sasi Rajabnya. Tak acan nya. Sebelumnya saya baca dulu hadis nih ya. Ini hadis ini mengingatkan kita bahwa akan ada kejadian apa saja di akhir zaman, ya, yang akan dialami oleh manusia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yuqbadu ilmu. Nah, ini lamnya pakai lam alif jadi la nafi, ya, artinya tidak akan terjadi terkait dengan waktu ini, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ya sampai hilangnya ilmu gitu. La yuqbadul ilmu. Jadi ilmu teh hilang menjelang hari kiamat ya di alam dunia tehnya. Kumaha cara hilangnya teh gitu. Jalan hilangnya seperti apa? Diingatkan lagi oleh Rasulullah SAW, innallaha layak bidul ilma, ya, sungguh Allah itu tidak akan mengangkat ilmu intizaan yang tazi'ulu minal ibadi gitu. Jadi tidak akan diangkat ilmu itu dengan sekaligus dicabutnya dari manusia, ya. Walakin tetapi yaghbidul ilma biqabdil ulama gitu. Tapi Allah mengangkat ilmu itu caranya dengan mewafatkan para ulama. Ya, jadi moal aya tuh ulama anu bener mah, moal aya anu teu puguh-puguh majnun teu aya. Ya, gitu. Jadi dicabutnya ilmu dari alam dunia teh ku Allah teh dibikin mati ulama. Ya. Kalau pahlawan mati 1 tumbuh 1000, kalau ulama mati 1000 encantang tuh tumbuh. Kata ulama gitu, ya. Kecuali ulama-ulama suun banyak yang muncul gitu ya. Gitu. Jadi ilmu yang dimaksud di hadis ini teh kabawa mati ku ulama. Henteu aya gentosna gitu. Ya. Coba misalnya kieu, kakeknya Gus Dur aja. Yang enggak usah ngambil yang jauh-jauh, yang dekat aja. Kakeknya Gus Dur, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dugi ka ayeuna can aya gentosna. Ya? Di ka ayeuna ya. Anu lebih dekat deui Kiai Haji Hasbullah, dugi ka ayeuna can aya gentosna. Ya? Kakek saya Kiai Haji Abdul Razak bin Mama Haji Sirun, beliau itu kakek saya itu salah satu pendiri NU Kabupaten Lebak, ya. Kemudian beliau menjadi ketua Rois Suriah NU Banten, Lebak Banten, ya. Nah, Kiai Haji Abdul Razak sampai sekarang belum ada gantinya. Yang duduk di sini mah bukan, belum. Belum nyampe jauh. Ya mah diajar masih kena alif bata gitu, ya. Dan itu jamaah. Jadi akhir zaman teh susah kita mencari ulama yang sungguh-sungguh ulama. Karena ilmu dibawa gitu.
Ya. Terus muka dua watak surah zalazilu. Yang kedua itu dina akhir zaman teh akan banyak gempa. Cianjur udah ya gempa itu. Kemarin terakhir saya lihat di TV Jepang gempa. Terus gempa. Terus-terusan ya. Anu katilu wa yataqarraba zamanu. Nah, waktu itu terasa qarib, terasa dekat. Antara waktu dari subuh ke subuh ya, ayeuna orang geus ngaji deui gitu ya. Tidak terasa sudah Rajab deui. Nembe kamari ayeuna geus dongkap deui gitu ya. Jadi waktu teh teu kerasa. Yang paling bahaya teu karasa teh tos mandro buka deui. Alhamdulillah. Kemudian anu ka opat eta watat harol fitanu, muncul berbagai macam fitnah. Tadi akhir zaman teh fitnah di mana-mana ya. Wayak surul harjul wa huwal qatlu gitu. Jadi fitnah ta eta banyak sekali al-haraj. Al-haraj itu maksudnya keributan. Keributan yang sampai ke tingkat qatlul disebutnya. Qatlul itu artinya pembunuhan di mana-mana. Gitu. Ya. Hatta yaksura fikumul malu fayafido gitu. Namun di tempat lain itu pada saat yang sama harta teh berlimpah. Nah, sekarang kita bisa telaah jamaahnya. Coba kita lihat di Palestina. Makanya saya kalau berdoa sekarang itu selalu mendoakan Palestina, wabala di Sami, negara-negara negeri Sam, ya, itu yang di mana waktu, di mana tempat. Artinya gini, kita sudah bisa lihat sekarang di satu bagian dunia ini pembunuhan teh gampang, orang dibunuh teh gampang. Palestina itu sekali bom berapa ribu, ya. Terus di Amerika di Irak ayeuna. Terus di mana deh tah? Terus menyebar perang. Tapi di belahan lain coba kita lihat Dubai. Boro-boro ingat perang, pesta terus. Saudi coba lihat. Ya. Itu udah ciri akhir zaman jemaah. Jangan dianggap enteng. Itu ya udah ciri akhir zaman tuh. Gitu. Di negara kita coba, yang susah mah susah, anu bungah mah bungah. Ya, gitu. Nah, jadi bukti wayataqarraba zamanu, semakin dekatnya waktu itu, kita nggak kerasa nih dengan masalah waktu di antaranya. Ya, makanya sekarang saya mau kaji masalah Rajab, ya. Nah, di bulan Rajab itu setiap kaum muslimin khususnya yang saya perhatikan itu di Asia Tenggara ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, mazhab Syafi'i lah. Itu selalu menyelenggarakan dua tuh, memperingati Muludan dan Rajaban. Ya, selalu tuh. Sekarang pertanyaannya, emang boleh? Emang boleh kan gitu ya? Mana dalilnya? Ayo tuh dalilnya yang membolehkan, bahkan mengharuskan untuk memperingati Rajab dan memperingati Mulud. Ada nggak dalilnya? Gitu ya. Padahal Allah kan sudah ingatkan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi kita nyelenggarain menyelenggarakan peringatan Maulid dan Rajaban ini, tahu nggak ilmunya? Kalau nggak tahu ilmunya, kenapa diadakan? Ya, gitu. Sedangkan diancam ku Allah, inna sam'a wal basyara wal fu'ada. Sungguh pendengaran kamu itu, penglihatan kamu dan hati kamu itu kulu, kata Allah tanya, firman Allah. Semuanya itu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ayo.
Siapa yang berani bertanggung jawab yang menyelenggarakan Maulud dan Rajaban? Siapa yang berani tanggung jawab? Panitia? Hah? Supaya kita tenang memperingati Rajab dan Maulud, saya kasih dalilnya sekarang, ya. Itu jamaah, penting ini. Jadi jangan kalau ada orang ngajak ini itu, naon heula ilmu na. Kalau sekarang setelah saya berikan, baru kita tenang. Yakin bantu urunan untuk penyelenggaraan Maulud itu jelas karena mengikuti perintah Allah. Ya. Perintah Allahnya itu baik memperingati Maulud atau Rajab itu Quran surat Ibrahim ayat 5. Nah, jemaah, ya. Wa zakirhum bi ayamillah inna fi zalika la ayatin. Allah langsung perintahkan di sini fi'il amar. Wa zakirhum, ingatkanlah mereka. Suruh diingatkan ku Allah itu kepada hari-harinya Allah yang di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya apa? Maulud Rasul dan Raja. Nah, berarti kita aman ya? Aman. Malah jangan koret-koret, kalau diminta bantu. Karena ini perintah Allah, ya. Gitu. Nah, sekarang bukti tanda-tanda kekuasaan Allah dina Isra Mi'raj, dina bulan Rajab ada kejadian Isra Mi'raj. Nah, kejadian Isra Mi'raj itulah hari di mana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ini saya tukil dari kitabnya Imam Al-Arif Billah, ya, ini ulamanya. Kitabnya itu mana tadi? Dari Dardir Bainama Qisatul Mi'raj kitabnya, ya. Dardir Bainama Qisatul Mi'raj ini kitab yang khusus mengupas masalah Isra Mi'raj, ya. Dan kitab ini hasiah. Jemaah terang ke hasiah. Hasiah teh kieu. Hasiah itu lebih detail dari syarah. Kalau ada kitab besar, kitab induk, disarah. Disarah jadi matan. Nah, kemudian didetailkan lagi, dilebih jelaskan lagi, namanya hasiah. Gitu, ya. Jadi sarahnya sarah ibaratnya gitu. Ya. Nah, jadi dalam kitab Dardir Bainama Qisatul Mi'raj ini ditulis kisah Mi'raj dari hadisnya Rasulullah SAW. Jadi yang dalam kitab ini yang bercerita Rasulullah langsung, bukan ulama. Hadis ini, ya. Bismillah. Hadisnya perawinya itu Al-Bukhari lagi. Karena Abu Dzar yuhadisu. Abu Dzar itu memberitakan anna Rasulullah SAW itu bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Jadi terbuka atap rumah aku, ya. Saqfi baiti artinya atap rumah. Saqaf itu atap rumah aku, wa ana bi Makkah, ketika saya sedang ada di Mekah, ya, cek Rasul. Ya, kata Rasul. Fanazala Jibrilu alaihi salam. Kemudian turun malaikat Jibril. Fafaraja sodri. Kemudian malaikat Jibril itu membuka dadanya Rasulullah. Ya. Tsumma ghasalahu bima Zamzam. Kemudian dadanya Rasulullah itu, dalamnya itu setelah dibuka dibersihkan dicuci dengan air Zamzam. Ya. Tsumma jaa bitostim min zahabin. Kemudian malaikat Jibril itu membawa bejana, mangkok besar yang terbuat min zahabin, terbuat dari emas. Mumtali in hikmatau wa imanan. Nah, isinya baskom itu isinya adalah iman dengan hikmah. Ya. Fa'abgrahu fi sodri. Kemudian diisi itu iman dan hikmah yang ada di mangkok emas itu diisi, dimasukkan, dituangkan ke dalam dadanya Rasulullah SAW. Suma atbaqahu. Kemudian ditutup kembali ke malaikat Jibril. Nah, kejadian ini nggak mungkin terjadi kalau bukan karena
izin Allah. Berarti terbukti bahwa Mi'raj itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka di surat Ibrahim ayat 5 Allah perintahkan diperingati supaya kita mengingat kembali kekuasaan Allah, menambah tauhid kita kepada Allah. Itu maknanya jemaah, ya. Gitu. Jadi bukan sekedar cerita-cerita hahaha. Kudu ada makna. Dalam perintah Allah itu maknanya supaya meningkatkan tauhid kepada Allah, ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah dioperasi tadi malaikat Jibril diajak Rasulullah itu setelah dioperasi diajak ke malaikat Jibril naik burak ke dari Masjidil Haram ila Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, gitu. Nah, ceritanya dalam kitab ini gini, jemaah. Ini saya terjemahkan ya, karena kalau pakai Arab semua nanti waktunya habis. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan di atas buraq, tiba-tiba itu Rasulullah SAW itu melihat dia diikuti sama jin ifrit bari mawa obor. Rek diancam, rek dibakar Rasulullah SAW ku malaikat ku jin ifrit nya. Setiap Rasulullah nengok ke jin ifrit eta teh molotot. Molotot ngancem gitu, rek ngabakar Rasulullah, ya. Lalu ku malaikat Jibril diajarkan Rasulullah kalimat yang ketika dibacakan ku Rasulullah, jin ifrit itu langsung jatuh dan obornya mati. Ya. Gitu. Kalimatnya a'udzu biwajhillahi karimi wa bi kalimatillahi tamatil lati la yuzawijuhu nabirun wala fashiqun min syarri ma yanzilu minasyama'i. Ini agak panjang. Nanti kalau ada yang mau menyalin silahkan disalin, ya. Ini kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah SAW, yang kemudian ku ulama eta dipakai jadi wirid. Dipakai ya jadi wirid di setiap malam hari kelahiran dibaca 121 kali untuk menangkal ada kedoliman dari sifatnya makhluk-makhluk yang seperti telu, sihir, jin, ya, itu ku ulama dipakai gitu, ya. Rasulullah tidak mengajarkan, tapi ulama yang menukil ini, gitu. Ada ulama yang menukil, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, beberapa kejadian dalam perjalanan Isra Mi'raj ini disaksikan oleh Rasulullah. Di antaranya pertama, Rasulullah SAW menyaksikan ada kaum yang sedang menanam. Setiap menanam dipanen langsung. Jadi begitu tanam langsung panen. Begitu dipanen tumbuh lagi. Itu nggak habis-habis. Dilihat ku Rasulullah. Ditanya ku Rasulullah ka malaikat Jibril, eta teh naon? Pertanda naon? Eta teh naon ya? Balasan Allah. Balasan Allah kanggo jami-jami anu osok sedekah. Anu ente hese sedekah, ente hese infak, yang mau melaksanakan nikmat Allah itu, rezeki dari Allah itu untuk disedekahkan, diinfakkan. Jadi hartanya tidak akan pernah habis, selalu tumbuh gitu. Dan nggak harus nunggu, ya, gitu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, jadi memang karena janji Allah ya jemaah ya, kalau namanya infak, sedekah, jariah itu kan ganjarannya 700 kali lipat, bayangin ya. Cuma jangan dibalik, kita sedekah untuk di jalan Allah, jangan dibalik cari sedekah dari jalan Allah. Ya, itu jangan dibalik gitu. Kita yang harus sedekah di jalan Allah, bukan cari sedekah dari jalan Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Rasulullah SAW mencium wangi, ya.
mencium wangi yang wanginya itu apa namanya ya? Pokoknya di sini di kitab ini diceritakan dahsyat lah wanginya, ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ini wangi apa wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, ini harumnya Masyitoh dan anaknya. Masyitoh itu istrinya Fir'aun, yang kemudian dibakar bersama anaknya langsung, ya. Bukan malaikat Jibril, bukan Nabi Ibrahim, tapi yang anaknya asli, gitu, dibakar Masyitoh. Jadi ini ciri jamaah sekalian, orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah, ya, pasti akan wangi. Terbukti di Palestina. Terbukti di Palestina. Jenazah-jenazah orang-orang Palestina itu wangi. Saksinya banyak itu. Saya cari di Google ada itu. Di YouTube ada itu, ya. Itu ciri orang yang, salah satunya ciri orang yang dijamin jihad fisabilillahnya ku Allah, ya. Itu. Di antaranya mayatnya wangi. Kemudian jemaah sekalian, ada Rasulullah melihat orang yang selalu memecahkan kepalanya sendiri. Kepalanya sendiri itu dipecahin sama dia, ya. Baru pecah, normal lagi. Pukul lagi, pecah lagi, normal lagi. Kemudian ditanya oleh Rasulullah ke malaikat Jibril, mereka itu siapa? Wahai Jibril, mereka itu orang-orang yang berat melaksanakan sholat fardu. Jadi jangan sampai kita berat dina ngelaksanakan sholat fardu, ya. Sholatnya ulah kucak. Terutama dina sujud, manfaatkan sujud teh bariku doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu kita doa. Puji dulu Allah, kemudian doa. Karena saat sujud itu saat kita paling dekat dengan Allah. Kalau saya kebiasaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung doa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Baca deh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baru bangun. Alhamdulillah moal pegat milik. Moal pegat insyaallah milik, gitunya. Saukuran orang mah moal pegat gitu. Ngan asal ulah minta milik seperti batur we ulah gitu, ya. Gitu jemaah. Kemudian Rasulullah melihat bertemu dengan orang-orang yang satu kaum itu, ya, yang pakai penutup sebatas ini aja, sebatas menutup apa namanya dubur gini ya, sebatas alat vital lah gitu, ya. Terus pergi ke rumput makanin rumput, pergi ke padang rumput makanin rumput orang itu, gitu. Seperti di sini dijelaskan seperti domba, ya, seperti domba makan makanan rumput, rumputnya itu rumput sejenis dori. Dori dalam bahasa Arab, dori itu rumput yang berduri. Jadi bukan rumput yang dimakan sapi di kita, bukan. Tapi rumput yang berduri kemudian bercampur dengan zakum. Zakum itu batu yang dipanasi, yang dibakar, gitu. Ya, batu panas dari neraka jahanam disebutnya zakum, gitu. Nah itu kerjaan dia makannya itu aja, gitu. Bari aurat kabuka, gitu. Ya. Ketika ditanya ke Rasulullah, ke malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Itu adalah orang-orang yang tidak pernah mensedekahkan hartanya, tidak pernah menginfakkan hartanya, dan tidak pernah menjariahkan hartanya. Eta, engketek itu. Ya, gitu. Gitu jemaah. Terus Rasulullah bertemu lagi dengan sekelompok laki-laki, ya, yang makanannya itu daging busuk jeung nanah. Bari darah busuk tehnya jeung nanah gitu. Ditanya ku malaikat Jibril, eta teh siapa wahai Jibril? Ditanya ku Rasulullah ke malaikat Jibril. Dijawab ku malaikat Jibril, itu adalah laki-laki umat kamu yang sudah punya istri tapi suka berzina dengan perempuan lain. Laki-laki yang suka berzina nanti makanan anak itu ya.
Itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW melihat lagi satu kaum yang lidahnya dipotong dengan gunting api. Bibirnya, mulutnya dipotong dengan gunting api. Setiap kali lidahnya dan bibirnya dipotong itu putus, balik lagi normal. Ya. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa itu mereka wahai Jibril? Dijawabku malaikat Jibril, para dai, orang-orang yang suka menyeru kebaikan tapi tidak melaksanakan. Hati-hati dah. Ya. Orang-orang yang suka berdakwah tapi tidak pernah mengamalkan dakwahnya. Eta kitu nanti teh. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Ingetin jamaah, saya doain jangan sampai digunting. Ya, sieun. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW bertemu sungai. Ketika sudah mendekati Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu sungai, diturunkan ke malaikat Jibril dari Burak, kemudian mengambil air sungai itu. Diminum oleh Rasulullah, manisnya lebih manis dari madu, sejuknya lebih sejuk dari air batu, dan wangi harum, lebih wangi daripada pengharum yang ada di dunia. Terus ditanya ke Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sungai ini sungai apa dan sungai siapa? Dijawabku malaikat Jibril, ini sungai hadiah dari Allah untuk orang-orang yang suka bersolawat kepada engkau, memperbanyak solawat di bulan Rajab. Jadi perbanyak solawat di bulan Rajab, ya, gitu jamaah. Nah, semua peristiwa ini baru sedikit. Saya nggak ngambil satu kitab. Sedikit contoh yang saya sampaikan. Kalau ini semua sebagai bukti dari perintah Allah dalam surat Ibrahim ayat 5. Inna fi zalika la ayatin, gitu. Jadi nggak mungkin ada kejadian itu kalau tanpa ada kekuasaan Allah. Itu ya jemaah. Nah, kemudian jemaah, ketika Rasulullah SAW tiba di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kan nggak bisa masuk tuh, berhenti, ya. Diajak sama Rasulullah, oh nggak bisa, Muhammad, saya hanya bisa sampai sini, gitu. Akhirnya Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha. Begitu Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha, Rasulullah menyampaikan salam. Di sini di kitab ini tidak diceritakan Rasulullah bertemu, melihat atau tidak Allah, tidak. Cuma diceritakan Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada Allah. Salamnya Rasulullah gimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ya. Segala kehormatan, keberkahan dan kesucian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, salamnya Rasulullah SAW ini dijawab ku Allah. Dijawab ku Allah, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab, ya. Dipuji ku Allah Rasulullah SAW. Ya, keselamatan atas engkau wahai Muhammad, dan rahmat aku dan berkah aku. Untuk Rasulullah, dijawab ku Allah, ya. Untungnya jemaah, Rasulullah ketika mendengar jawaban salamnya dari Allah itu, ingat ke umat, ente hayang menang sorangan. Untungnya orang bukan Nabi, bukan Rasul Muhammad SAW. Maka orang jangan suka malas solawat. Kemudian Rasulullah mendoakan kita umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Siapa yang diingat oleh Rasulullah dan didoakan ke Rasulullah? Orang-orang yang soleh. Gitu. Ya. Nah, ketika dialog Rasulullah SAW dan Allah ini didengar oleh malaikat, kemudian malaikat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, kemudian dalam kitab ini ada tukilan
dari kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dalam kitabnya Babu Sifatis Sholati, bab apa? Sifat-sifat salat. Beliau menceritakan bahwa sahabat Abu Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, ya, amaranallahu anusoli ya alaika, gitu, ya. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami bersolawat kepada engkau. Ini dalam bab salat, ya, dalam bab salat. Solawat dalam bab salat. Fa kaifa nusolli alaika? Seperti apa solawat kami untuk engkau di dalam solat ini, wahai Rasulullah? Ya, fasakata, kemudian Rasulullah berdiam menunggu wahyu dari Allah, kemudian turun wahyu dari Allah. Tsumma qala, qalu, dijawab oleh Rasulullah SAW, yang sudah biasa kita ini adalah solawat Ibrahim. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, seterusnya sampai fi alamina innaka Hamidun Majid. Jadi jamaah, lengkap peninggalan oleh Rasulullah SAW membawa perintah solat ketika Isra Mi'raj itu berikut dengan tuntunan bacaan, diantaranya tahiyat akhir. Ya, makanya ini kita pakai di dalam sholat itu jamaah, ya. Kemudian kita salam sebagai penutup sholat, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, keluar nih dari pintu Sidratul Muntaha mau pulang, bertemu dengan beberapa nabi dan rasul sebelumnya. Ketika melewati Kanjeng Nabi Musa, ditanya sama Kanjeng Nabi Musa, wahai Muhammad, apa perintah Allah untuk kamu dan umat kamu? Dijawab ke Rasulullah, kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dina satu hari, 50 kali satu hari. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad SAW, jangankan umat ente, umat saya aja yang badannya besar-besar, yang fisiknya jauh lebih kuat, Bani Israel, nggak bakal sanggup 50 kali. Apalagi umat ente raletik. Balik tawar. Jadi proses bolak-baliknya Rasulullah sampai sholat itu dari 50 ke 5 waktu dalam satu hari itu karena hasil dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Coba kalau nggak ketemu Nabi Musa, berapa kali kita sehari? 50 kali. 50 kali coba. Untung Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Ya, gitu. Coba kalau nggak ketemu, aduh. Ya, gitu jemaah sekalian. Kemudian ketika Islam datang, bulan Rajab ini Rasulullah dinamakan Rajabil Asoba wa Rajabal Asomu, ya. Rajabil Asoba itu adalah maknanya bulan yang setiap pagi, nih ingat jemaah, bulan yang setiap pagi dilimpahkan rahmat yang lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Jadi usahakan jemaah jangan pernah tidur kecuali nges waktu lewat duha. Ya, dari subuh itu kalau bisa sebelum subuh. Kalau bisa selama bulan Rajab itu jangan tidur sampai waktu lewat duha, jam 11 lah. Tidur mah engkewe tos lohor. Banyak pakai wiridan. Cari rahmat Allah karena turunnya sebanyak-banyaknya rahmat itu di pagi hari di bulan Rajab. Gitu jemaah. Ya. Nah, kemudian pantangannya Rajabal Asomu ini pantangannya dilarang kita emosi di bulan Rajab. Lamun tiasa bulan Rajab untung aya ngambek, untung aya marah. Tahan diri. Ulah emosi, ulah, ya.
Bahkan umat Islam sendiri ketika bulan Rajab nggak mau perang. Malah Rasulullah disuruh dipatah-patahin itu panah teh. Alat perang gitu. Ya. Gitu jamaah sekalian. Kemudian wa yuqalul asamu li'annahu nukhiya fihi an qitalil musyrikina gitu. Bahkan bulan Rajab itu dinamakan sebagai asomu itu karena dilarang berperang sekalipun dengan orang musyrik. Gitu, jemaah, ya. Artinya kita benar-benar tahanlah. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, selain sholawat, ya, fadilah di bulan Rajab itu diantaranya sholat sunnah. Kemudian yang saya ingin sampaikan di sini yang barangkali kita sering hilaf karena biasanya kita Idul Fitri aja, ya. Usahakan di bulan Rajab itu ngalap barokah dari orang tua. Kalau masih hidup minimal minta doa, cium tangan, bakti lah. Ada bakti di dalam bulan Rajab, ya. Kalau udah meninggal ziarah kubur ke orang tua, itu, ya. Apalagi kita yang udah pernah dikasih waris, udah pernah dikasih waris dari orang tua, gunakan harta-harta kita untuk sedekah atas nama orang tua. Itu di bulan Rajab, jemaah, ya. Karena gini, dulu waktu saya ngaji di Tenjo, Kiai Asruddin itu, beliau cerita nggak di depan santri, cerita di depan saya berdua kita ngobrol. Beliau cerita gini, cenah cep jami anu maut, jasadnya masuk ke dalam liang kubur, ruhna kembali ke Allah, ya. Kemudian yang ada di atas kuburnya itu antara dua, khodam kalimah-kalimah yang suka dia baca, apakah itu zikir, Quran, sholawat, itu jadi khodam. Ngantosan di luhureun kubur atau jami anu sok nafsu. Jami anu sok nafsu teh nafsuna ngantosan di alam kubur teh di atas kubur. Engke teh nu nafsu jami eta teh ngahiji jeung jingkartir. Matak aya kuntil anak. Aya genderowo, ya. Gitu. Coba aya di luar negeri nafsuna mah kan make jas, matak setanna gaya. Kayak di Indonesia nafsuna maka baju cempang-camping. Kuntil anak awewe nu kararitu kumaha nafsuna jami. Gitu jemaah. Sebenarnya enggak ada makhluk-makhluk itu teh. Hanya jin kafir yang berkoalisi dengan nafsunya manusia yang di atas kuburnya itu. Nah, ketika orang tua kita ini insyaallah ahli ibadah, kita ngirim doa ke beliau-beliau itu, ya. Kuburan teh caang. Lebet kuburan beliau-beliau itu terang lebih terang dari terangnya matahari di bumi. Sehingga bisa melihat dengan detail siapa yang mengirim doa itu. Yang mengirim cahaya. Kemudian kita berdoa, minta diaminkan, bukan urangan minta doa sini, bukan. Ya, bukan kita minta kepada ahli kubur. Jadi ingat, kunci ziarah kita itu menyenangkan ahli kubur, bukan minta ke ahli kubur. Nah, kemudian namanya orang diberi senang kan pasti mulang tarima. Nah, lamun kebetulan sepuh-sepuh orang anu dijarahi ku urang eta jami ahli ibadah, maka kan dekat jeung Allah. Ya. Gitu jemaah, diaminkeun ku anjeunana, maka doa orang insyaallah enggal diijabah. Gitu kata kuncina jemaah, ya. Supaya kita enggak salah juga dina perkara tauhid dalam masalah ziarah kubur, ya. Nah, jadi selanjutnya jemaah kita lanjutkan bulan depan. Ya. Wallahul musta'in ala kulli halin. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi